Buat Sobat Land of Dawn dari Sabang sampai Merauke yang lagi nonton dimanapun di YouTube, di Demon TV, langsung saja lontarkan dukungan positif hashtag Viva Rarky atau hashtag EVOS Roar. Banjiri FIFA Rarky atau EVOS Roar di kolom komentar karena kita memasuki game yang ketiga El Clasico. Penentuan siapa yang akan memasuki peringkat di upper bracket di babak playoff pastinya Malai. Ulala, ini dia mid lane tapi luar untuk reknya. Udah dijektor langsung, hampir aja dia hilang. Masih bisa flicker dan masih bisa memberikan gelombang-gelombang cintanya dari seorang RKT yang lagi-lagi memakai Angela dengan skin terbarunya di sana Malai. Versik ya diganggu dan langsung ada retribution masih bisa untuk langsung didapatkan dan tidak wasting time tadi di sana Malai. Yap, tapi untuk Jawheadnya dia masih belum menyerah. Untuk kali ini Vinnya masih ingin memberikan gangguan terhadap pemain dari EVOS Legends. Psycho di bagian mid diganggu oleh Luminar. Luminar level 2 tapi Psycho pun baru aja menyentuh level 2 ya. Yes, benar sekali. Masih ada Finn yang benar-benar ngeganggu banget pergerakan dari anak-anak EVOS Legend dengan menggunakan Jawheadnya. Begitu pula dengan RKT. Benar-benar ini Bang Tato yang tatoan tapi cuma pakai Angela benar-benar ngeganggu banget. Selalu di game pertama dan game ketiga benar-benar rusuh sekali. Ejector masih bisa Chrono Dash dari Clovernya yang santuy aja di sana. Berhadapan seorang Skylar yang ditemani oleh Finn. Dan di arah bottom lane R7 dikejar sama anti-mage. Belum ada pasif berwarna merahnya. Masih sama-sama temponya sedikit lebih lambat dari game-game sebelumnya. Oke, Albert dengan Lancelot masih aja mengumpulkan farmingan sementara untuk rank di bagian atas sana. Ejectornya berhasil untuk mendapatkan tapi 15 berhasil didapatkan. First blood berhasil diambil kali ini. Vinnya pun menjadi korban sementara untuk Skylarnya. Sedikit lagi HP-nya tersisa, masih bisa selamat. Yes, tidak perlu menggunakan satu Purify-nya. Dan masih bisa cukup tenang tadi di arah top lane untuk menghindari serangan-serangan yang diberikan oleh seorang Harith dan juga RKT. Tapi Turtle, lagi-lagi justru malah tim RRQ yang men-set up duluan. Turtle-nya retribution-nya siapa yang benar-benar akan real? Diamankan oleh seorang Albert. Retribution-nya dan Phantom Execution mendapatkan 1 poin kill tambahan. Di arah Turtle-nya Teammate yang harus ditumbangkan dan tidak memakai flicker. Melainkan dia memakai satu execute Walai. Iya lagi dan lagi itu. Wow, sementara untuk Skylarnya bisakah dia Battle Mirror Image kabur ke tempat yang ada Luminar, kabur kemana, mulai terkepung, hilang sudah ke Skylar sedikit lagi. Oh my god, gak bisa bertahan dan langsung ditumbangkan di arah top lane-nya. Skylar yang menggunakan Cloud yang pastinya butuh 1 DHS minimal aja untuk mendapatkan powernya. Mirror Strike dilawan balik. Dan langsung dihajar. Lebih dari Chan. Benar-benar langsung flame shot ke arah kepalanya. Jidatnya seorang Psycho Walai. Apa itu? Pemikiran orang normal. Mungkin ini cabut ya kalau cabut normal. Parsianya Pak. Dia enggak, dia landing di sana, dilawan. Flame shotnya standby, Federal Strike-nya standby, menang. Kalian nggak tahu, cuma Luminar yang bisa. Ya, cuma Luminar bisa. El Profesore Luminare. Oke, Phantom Flash dan langsung ada Phantom Execution juga. Final blow dan bahkan R7 di sana masih bisa mendapatkan 1 poin kill dari seorang Luminar. Ya, Psycho mencoba untuk membalaskan dendamnya R7. Masih mencoba untuk bertahan tapi tidak bisa. Dan langsung 2 orang sang raja langsung ditumbangkan EVOS Legend yang bukan kucing kecil lagi dan berubah menjadi macan yang gahar banget Walai. Gahar baru udah mulai mencakar-cakar, udah mulai menggaruk-garuk pertahanan dari RRQ Hoshi. Albert namun kali ini bertemu lagi dengan anti-mage. Bisakah tapi Versik belum sempat untuk mengeluarkan Lycan Force-nya. Andai tadi sempat, kemana Albert pergi akan diikuti. Enggak, masalahnya tadi kenapa aku bilang tumbangnya R7 itu penting banget. Karena ketika satu kali aja ditumbangkan oleh seorang Versik, itu Lycan Force-nya langsung ada lagi. Dan itu bisa berkali-kali, tapi Ejector, Phantom Execution, Tonros-nya. Langsung didapatkan. Tidak perlu menggunakan Phantom Execution ternyata. Hanya menggunakan 1 Tonros ya. Dan langsung dihajar oleh 3 raja di arah mid lane. Yap, ini dia Turtle lagi. Pertarungan antar Retribution. Bener-bener kalau udah Evo sama RRQ. Kagak tahu dah tuh ya. Nggak bisa ditebak siapa yang akan mendapatkan. menit keempat, 2/5 dengan perbedaan network 2000 diungguli oleh EVOS Legends. Setup Turtle ini benar-benar diamankan oleh Vin terlebih dahulu. Lihat RRQ Hoshi, mereka lebih disiplin. Mereka benar-benar lebih ready banget di area Turtle dan bahkan melihat Versik yang belum berani untuk maju ke depan. Nanti kalau Stefan ini kayaknya mungkin nggak mau blow, ada Tonros. Anti-mage yang tiba-tiba saja masuk dan Jeff-nya yang kali ini mendapatkan turtle-nya. What happened Albert?
berhasil mendapatkan turtle Lord apapun itu dan tiba-tiba tercuri di sana oleh seorang Anti-Mage. Jadi tanpa retri dia bisa memenangkan untuk area turtle. Tapi untuk di bagian bawah sepertinya dari EVOS akankah berhasil untuk mendapatkan ke arah satu altar turret ini. R7 mencoba untuk membackup ataupun melindungi tapi nggak bisa lagi Pak. Udah terlambat. Yes, Versik yang mencoba menjadi swiper. Swiper jangan mencuri tapi tampaknya langsung dicuri. Untuk satu orange buff milik RRQ Hoshi dari Lancelot ya, Anti-Mage yang tampaknya menerima challenge dari Babang R7. Memakai Pakito dan mencoba untuk membuktikan kalau dia cukup kuat untuk meninju memukul pipi dari raja-raja yang ada di sana, walai. Apalagi ini skin yang terbaru Manny Pacquiao kan. Mani gimana? Pacquiao pakai terbalik Pak, maaf ya. Glorious 4 wih. Kabur dah lo, kabur. Tapi dari segi item Windtalker, pemilihan item yang cukup bijak dari Versik. Dia nggak mau langsung endless battle. Walaupun dia tahu dia lagi ahead, tapi dia masih mau item yang murah aja dulu. Yang punya mobilitas tinggi aja dulu. Yang punya sedikit critical, tapi lihat pinnya. Coba untuk di engage dan kayaknya dia mencoba untuk bertahan tapi nggak bisa. Nggak bisa dan langsung di-secure killnya oleh seorang Angelanya, knockout strike. Dan langsung Order of Brilliance juga dikeluarkan oleh Saiko-nya. Terpaksa untuk mundur kembali. RRQ Hoshi ini agak sedikit dejavu mengenai game pertama yang benar-benar ditekan oleh anak EVOS. Tapi pertanyaannya cuma satu, apakah RRQ bisa comeback atau justru mereka akan kalah di game yang ketiga? Saiko tidak boleh terlalu depan karena tidak ada lagi flicker, benar-benar harus menjaga jarak. Phantom Execution, Thunderous mana? Nggak berhasil dikeluarkan dan bahkan masih bisa terbang karena belakang masih ada flicker juga dari seorang RKT. Finnya terpaksa mengeluarkan flicker karena belakang dan masih bisa survive dari kedua timnya, walai. Turtle pun kali ini menjadi objektif selanjutnya, tapi R7 mulai hadir, Finn yang mulai hadir juga. Siapa yang akan diinjektor? Sebetulnya bombong tapi gagal. Oh my god, Benedict down, Finn-nya down. Dua dari RRQ Hoshi pun harus hilang. Gila, combo yang sangat menarik. Langsung ada knockout strike, langsung ada chrono disconnect ke arah tengah-tengah. Menimbulkan efek critical magical yang sangat mengerikan dari keberadaan seorang Clover. Dan Clover mengamankan Holy Crystal. Skylar, wow! Teammate, satu chip dan satu execute. Luminernya masih bisa hidup dan Raja hilang. Rajanya digigit satu persatu. 3 rajanya langsung ditumbangkan di arah mid lane, walai. Apa itu serangan macam apa yang dilakukan? Shock terapi yang benar-benar dari seluruh lane yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Gila, di backstep God. oleh Anti-Mage. Ini benar-benar kejutan yang sangat menarik. Anti-Mage yang kita ketahui, dia biasanya menggunakan Pakito langsung dari depan, tapi kali ini dia mengincar ke arah belakangnya. Dia mengincar langsung ke arah jubah seorang Albert, yang membuat Albert tidak melihat ke arah belakang dan langsung kena knockout strike. Dia tidak akan bisa menghindar dengan puncture-puncturenya. Bener banget. 11-3 kedudukan sementara. Anti-Mage masih pede banget di depan. Ada Phantom Slash dan masih ada knockout strike. Dan langsung dimasukin oleh seorang Angelanya. Dilawan balik lagi knockout strike dan mengincar ke arah Saiko-nya. Sang mantan yang sahabatan sama terus Saiko, tapi pin dia langsung ditumpakin dan langsung dimakin begitu saja. Oh my god. EVOS Legend bukan menjadi kucing kecil yang lucu dan menggemaskan. Dan langsung menggigit dan memakan sang raja pelan-pelan, walai. 489.000 orang yang sedang menyaksikan kita. Jangan lupa, hey, langsung like-nya dipencet. Kita akan menjadi saksi bareng-bareng siapa yang akan menjadi kemenangan yang kedua. Saiko-nya yang selalu diincar dan R7 yang juga ditumbangkan. Di retribution dan langsung lagi double kill dari Versik, si bocah ajaib dari EVOS Legend. Oh my lord, mulai dihancurkan pelan-pelan kerajaan RRQ Hoshi oleh sang macan, walai. Stand still, bahkan 5 player dari EVOS Legends masih berdiri dengan kokoh 4 berbanding 14 dengan perbedaan network menuju ke arah 7.000. Tadi kita melihat perbedaannya 2.000 dan kali ini kalau Finnya keambil lagi, gak bakal bisa. Satu krono des. Ke belakang sana gak bisa survive. Dan Skylar. What are you doing, Skylar? Menuju ke kematiannya. R7 pun datang, tapi masih bisa kabur ke arah belakang dan masih bisa survive. Dan ini Lordnya kebuka bebas pastinya. Siapa yang akan mendapatkannya? Albert yang dapat untuk Albertnya dapat tapi nggak ada retribution. Itu dia poin pentingnya. Tidak ada retri untuk ke arah Lord yang pertama. Tidak akan dikontes tentunya, dan di menit ke-9 kali ini teman-teman EVOS Legends tertentunya dengan Versik yang hadir dengan retribution langsung mengamankan Lord
Yang pertama, dengan item yang sudah mereka miliki, bahkan Versik cukup respect mereka juga sadar. Dengan adanya Queen's Wings, bahkan lihat anti-match-nya, dia nggak mau berhenti sampai dengan Brute Force. Dia mau jadi ke arah Athena Shield. Dia masih respect dengan Psycho karena dia tahu Psycho akan memberikan deal damage yang cukup tinggi. Apalagi kalau udah jadi Necklace of Durance yang nggak bakal ada regen yang cukup tinggi. Dan lihat dari rack-nya, dia punya Ice Queen Wand. Dia nggak peduli, nggak perlu sepatu. Movement speedku dari Ice Queen Wand nih. Bener-bener gak Perlu sepatu ya. Courage Mas sih. Courage Mas sudah Courage pasti. Mas. Iya, Masih buat udah pasti. movement speed dianya. Tapi yang pasti adalah Rek nanti akan menggendong ke punggung siapa? Benar, siapa yang akan dimasukin oleh seorang RKT? Siapa yang akan kesambet oleh RKT? Inilah dia Sudah Lord mulai yang berjalan. pertama. Di arah tengah pastinya. Lord Tinggal yang masih hadir. tetap bagi tas dilakukan oleh seorang Versiknya. Dan Alekto final blow dikeluarkan oleh R7-nya. Teammates-nya mengincarkan R7-nya. Tapi mencoba untuk membersihkan di sana tidak berhasil. Dan flicker for nothing. Dan bahkan di sana dari sana Clover-nya masuk. Zaman Forfin-nya Oh my God. Angel aja. EVOS Legend, can you do it? Apakah kamu bisa untuk menyelesaikan permainan ini? Psycho? Mencoba untuk bertahan dari Psycho? R7 dan bahkan di sana masih bisa untuk ditahan untuk sesat. RKT dan benar-benar santuy aja berdiri di sana. Ini dia kemenangan di depan mata. Sedikit lagi EVOS besarnya. Legend, EVOS Final Legend. strike. Sedikit lagi anti-match memaksakan ada EVOS kemenangan. Legend. EVOS El Clasico. 2 kali pertemuan Teriakan mereka yang dari menangkan. Ican sampai benar-benar teriak-teriak. keras, benar-benar keras dan yes 2-1. EVOS Legend seperti dejavu mengulangi leg yang pertama mereka mengalahkan sang raja lagi dan lagi Dan walai. juga jangan lupa upper bracketnya bisa jadi diamankan oleh EVOS Legends dengan 2-1 ini. Iya, benar Karena sekali. ingat Hell dari yeah. match-nya sama. Match-nya Agregat sama. poinnya sama tapi win Sama. dari gamenya Gamenya. tentu akan berbeda. Iya, untuk sekarang EVOS udah unggul untuk game win and lose-nya.